Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahayu Puspitasari, NPM 10030119050 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran tata cara sholat tarawih dan witir terhadap hasil belajar siswa. Latar belakang pada penelitian ini yaitu pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses belajar agar peserta belajar secara aktif mengembangkan potensi yang memiliki nilai-nilai kekuatan spiritual dan agama. Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat keinginan yang baru, motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap anak. Penggunaan media audiovisual di sekolah akan membantu siswa memahami materi, salah satunya seperti materi fikih. Karena dalam materi fikih ada beberapa materi yang menuntut guru untuk menggunakan media audiovisual. Hal tersebut perlu untuk diterapkan karena setiap anak memiliki perbedaan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ada anak yang mudah memahami penjelasan dari guru tanpa perlu menggunakan media, akan tetapi ada juga anak yang memerlukan bantuan media untuk dapat memahami suatu materi tersebut. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang pertama, bagaimana model pembelajaran fikih ibadah tentang tata cara sholat tarawih dan witir dengan menggunakan media audiovisual. Yang kedua, bagaimana dampak pembelajaran audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih ibadah tentang tata cara sholat tarawih dan witir. Dan yang ketiga, adakah pengaruh signifikan dalam penggunaan media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih tentang tata cara sholat tarawih dan witir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan metode penelitian menggunakan kuantitatif, yaitu kuasi eksperimen. Untuk lokasi penelitian berada di MI Al-Barokah, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Untuk populasi dan sampel yaitu sebanyak 46 siswa dari kelas 3. Untuk teknik pengumpulan data yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan ketiga ada tes. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan model pembelajaran fikih ibadah tentang tata cara sholat tarawih dan witir. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan belajar menggunakan model konvensional pada kelas kontrol dan model pembelajaran yaitu audiovisual pada kelas eksperimen. Untuk penelitian ini saya menggunakan suatu tes yaitu pretest dan post-test, yang mana nantinya akan menjadi perbandingan hasil sebelum menggunakan suatu model pembelajaran dan sesudah, dan akan menjadi perbandingan antara kelas kontrol yaitu yang tidak menggunakan media audiovisual dan pada kelas eksperimen yang menggunakan media audiovisual. Dampak pembelajaran audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih tentang tata cara sholat tarawih dan witir terhadap kognitif siswa dapat dilihat dari tabel berikut, yang mana terdapat perbandingan hasil dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian dari hasil pembahasan, rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan media audiovisual sebagai media pembelajaran sebesar 78,04, yang berarti nilai itu tinggi untuk digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga permasalahan kebosanan, kemalasan, ketidaktertarikan dalam belajar, dan kebingungan pengajar di era revolusi ini dapat menggunakan media audiovisual sebagai media pembelajaran tanpa mengurangi tujuan, konten, dan isi kualitas pembelajaran. Hasil uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,518 dan 0,076, yang mana berarti itu lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, hasil uji homogenitas 0,089, yaitu lebih besar daripada 0,05. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis adalah 0,00, yaitu lebih kecil daripada 0,005. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih tentang tata cara sholat tarawih dan witir masih terdapat siswa yang nilainya belum mencapai kriteria. Kemudian setelah menggunakan media audiovisual mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan hasil dari kelas kontrol yang hanya menggunakan media buku saja, yaitu 7,04, lebih besar daripada 67,17. Kemudian media audiovisual memberikan pengaruh yang signifikan pada hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari uji normalitas pada kelas eksperimen 0,518 lebih besar daripada 0,05, dan pada kelas kontrol 0,76 lebih besar daripada 0,05. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.